kita harus mengetahui bahwa ada 4 unsur penting dari pengakuan dosa. Cara pengakuan dosa. Tentang kuasa pengampunan dosa, itu dalam gereja Katolik terkait dengan 2 hal yang sangat penting. Yaitu yang pertama, teologi jabatan. Dan yang kedua, paham eklesiologis. Halo, selamat berjumpa lagi, sahabat Komsos Keuskupan Manokwari Sorong yang terkasih. Saat ini kita berjumpa lagi dalam Ruke, Ruang Katekese, bersama dengan saya, Pastor Septo Trifon Poli. Senang sekali kita bisa membahas pokok-pokok dalam sakramen-sakramen gereja. Setelah edisi-edisi sebelumnya, ada sebagian yang mengungkapkan pertanyaan tentang sakramen tobat. Maka pada edisi ini saya mau melanjutkan sedikit tentang sakramen tobat. Apa pengajaran gereja dan penghayatan iman gereja terkait dengan sakramen tobat. Ini merupakan kelanjutan dari 2 edisi sebelumnya tentang sakramen tobat. Nah, tentang sakramen tobat, hal yang paling mendasar yang harus diketahui yaitu bahwa hanya Allah yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Benar, sungguh benar bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan Yesus adalah sabda yang menjadi daging, Allah yang menjadi manusia. Injil Yohanes mengatakan demikian. Nah, Katekismus Gereja Katolik pada nomor 1441 mengajarkan kepada kita bahwa benar bahwa Allah yang mengampuni dosa dan Yesus yang mempunyai kuasa pengampunan dosa, tetapi karena otoritas ilahi yang dia miliki, maka Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada manusia untuk mengampuni dosa, bertindak atas nama dirinya. Ini penting, bertindak atas nama dirinya. Manusia bertindak bukan atas nama diri manusia itu sendiri, tapi bertindak atas nama Tuhan. Maka katekismus yang sama, pengajaran gereja mengatakan dalam 1466 mengatakan bahwa Bapa pengakuan, imam dalam hal ini bukanlah Tuhan, tetapi dia adalah pelayan pengampunan Allah. Nah, ini pokok yang penting. Kita bisa tahu dalam kitab suci, misalnya dalam Injil Markus dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Atau dalam Injil Markus bab 2, Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Pada bagian lain kitab suci, misalnya dalam Injil Matius bab 16, Yesus mengatakan kepada Petrus, kepadamu akan diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia, terlepas di sorga. Lihatlah, Yesus dengan otoritas kuasa ilahi yang dia miliki, dia mempercayakan tugas ini kepada para rasul dengan Petrus sebagai kepalanya. Dalam 2 Korintus bab 5 ayat 18 sampai dengan 20, Rasul Paulus mengajarkan bahwa rasul-rasul diutus dalam nama Kristus. Diutus atas nama Kristus, dan bahwa melalui dia, melalui rasul, Allah menasihati dan memohon kepada orang-orang, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, para sahabat Komsos yang terkasih, umat beriman yang terkasih, tentang kuasa pengampunan dosa itu dalam gereja Katolik terkait dengan 2 hal yang sangat penting. Yaitu yang pertama, teologi jabatan. Dan yang kedua, paham eklesiologis. Tentang teologi jabatan, ini ada kaitannya dengan suksesi apostolik. Nah, Yesus memberikan kewenangan, kuasa kepada para rasul
untuk mengampuni dosa, untuk menjalankan tugas atas nama dirinya. Berkat tabisan yang legitim, seorang uskup menjadi pengganti resmi para rasul, dan paus adalah kepalanya. Paus menjadi pengganti resmi dari Petrus. Nah, ini tugas kerasulan ini dilanjutkan secara terus-menerus. Usia manusia terbatas, tetapi kerasulan harus berjalan terus. Inilah yang disebut dengan successio apostolorum. Keberlanjutan penerusan terus-menerus dari jabatan rasul. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik 1495, gereja mengajarkan bahwa berkat tabisan yang legitim dan berkat kuasa yurisdiksi dari uskup sebagai otoritas gereja yang berwenang, maka imam menjadi pembantu-pembantu resmi uskup untuk mengampuni dosa atas nama Kristus. Jadi, imam sebagai manusia, tapi dia bertindak bukan atas nama dirinya sendiri, tapi berkat tabisan dan berkat kewenangan yang diberikan oleh otoritas gereja, maka imam mengampuni dosa atas nama Kristus. Ini teologi jabatan. Paham teologi gereja berkaitan dengan jabatan sebagai imam. Yang kedua, yaitu tentang paham eklesiologis, paham eklesial, paham gereja. Apa itu dosa? Dosa merupakan tindakan yang serentak terarah kepada dua hal. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1440, gereja mengajarkan bahwa dosa merupakan penghinaan kepada Allah. Dosa itu merugikan Allah, pemutusan hubungan dengan Dia. Tapi serentak, dosa itu merupakan tindakan yang merugikan persekutuan dengan gereja. Dosa melukai gereja, umat Allah. Nah, sakramen tobat sekaligus serentak merupakan pengajaran gereja juga. Sakramen tobat merupakan tindakan yang berlangsung dua arah sekaligus, yaitu pengampunan Allah dan pendamaian dengan gereja. Nah, pendamaian dengan gereja tidak bisa dipisahkan dengan pendamaian dengan Allah. Pendamaian dengan Allah tidak bisa dipisahkan dengan pendamaian dengan gereja. Kenapa? Allah hadir di dalam gerejanya. Allah sungguh hadir di dalam gerejanya. Gereja adalah tubuh mistik Kristus, di mana kita semua merupakan satu kesatuan dengan Kristus sebagai kepala. Nah, para sahabat Komsos yang terkasih, kita juga bisa mengetahui bahwa sakramen tobat merupakan satu-satunya jalan yang biasa, satu-satunya jalan yang lazim untuk pengampunan dosa. Orang bisa didamaikan dengan Allah dan serentak dengan gereja. Satu-satunya jalan yang lazim adalah pengakuan dosa. Dan inilah yang diajarkan oleh gereja. Juga dalam Katekismus Gereja Katolik, kita bisa melihat sendiri pada nomor 1484. Nah, sahabat Komsos yang terkasih, memang gereja juga memberikan pengecualian terhadap jalan satu-satunya ini, yaitu kalau terdapat halangan fisik dan halangan moral yang sangat kuat dan memadai, maka orang bisa dikecualikan dari jalan ini. Jadi kalau pengakuan dosa itu tidak memungkinkan baik secara fisik maupun secara moral, maka atas alasan-alasan yang kuat yang mendukung hal ini, maka orang terbebas dari kewajiban untuk pengakuan dosa. Contoh dari halangan secara fisik, wilayah yang sedemikian luas, tempat yang sedemikian jauh, tak terjangkau oleh imam, baik untuk pergi maupun yang bersangkutan datang. Ini halangan fisik. Ada juga halangan moral. Anak-anak di bawah usia belum mempunyai kewajiban moral untuk pengakuan dosa.
Karena kesadaran moral akan kesalahan belum ada di dalam dirinya. Atau halangan moral yang lain, orang yang karena ketidakmampuan, usia lanjut, pikun, Alzheimer, sakit, tidak memungkinkan orang untuk mengungkapkan dosa-dosanya lewat sakramen tobat. Atas alasan-alasan yang kuat ini, maka orang terbebaskan dari jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya yang biasa dan lazim untuk pendamaian dengan Allah dan dengan gereja. Nah, sahabat Komsos yang terkasih, dalam rangka pengakuan dosa, maka dibutuhkan yang paling pertama, yaitu pemeriksaan batin. Apa maksud dari pemeriksaan batin? Orang butuh untuk memeriksa batin untuk dua hal terutama. Yang pertama, untuk membangun kerinduan dan kekaguman akan Allah. Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang merangkul, yang membuka tangannya dan merangkul pendosa, Allah yang agung, besar, dan murah hati. Nah, pemeriksaan batin dibutuhkan dalam rangka itu. Ingat, dalam sakramen tobat kita berjumpa bukan pertama-tama dengan hakim yang menghukum, tapi pertama-tama dengan Allah yang murah hati, berbelas kasih, dan penuh kasih sayang kepada manusia pendosa. Maksud kedua dari pemeriksaan batin yaitu untuk membangun kesadaran akan keberdosaan. Bukan sekedar ingat-ingat akan dosa, tetapi membangun kesadaran, melihat diri akan noda dosa dan ketakpantasan hidup di hadapan Allah dan dalam gereja. Dua hal ini penting pada bagian pemeriksaan batin. Nah, sekarang ketika masuk dalam sakramen tobat, saya sebagai imam sudah lebih dari 20 tahun. Setiap saat mendengarkan sakramen tobat, baik dari kelompok anak-anak, remaja, orang dewasa, bapak, ibu, di berbagai tempat dan dalam situasi yang berbeda-beda dengan budaya yang berbeda-beda, saya sering menemukan ada hal-hal yang di-skip dari sakramen tobat, dari rumusan pengakuan dosa. Yaitu orang langsung datang dan langsung mengatakan, "Bapak, dosa-dosa saya ialah 1, 2, 3, 4, bla 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 bla. Saya mohon ampun atas dosa-dosa saya." Memang baik bahwa ada niat batin untuk mengungkapkan dosa, oke. Tetapi kita harus mengetahui bahwa ada 4 unsur penting dari pengakuan dosa, cara pengakuan dosa. Unsur yang pertama yaitu unsur waktu. Jadi kalau orang mengaku dosa, orang akan menyebutkan di situ, "Bapak, pengakuan saya yang terakhir adalah misalnya 3 bulan yang lalu, atau 5 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu." Ada orang yang mengaku dosa, "Bapak, pengakuan saya yang terakhir adalah 1 minggu yang lalu." Jadi periodisasi waktu. Bagi orang yang baru pertama kali mengaku dosa, misalnya anak komuni pertama, dia akan mengatakan, "Bapak, pengakuan saya yang terakhir, Bapak, ini adalah pengakuan saya yang pertama." Nanti kalau sudah berikut, tidak perlu mengatakan, "Ini adalah pengakuan saya yang kedua, ini pengakuan saya yang ketiga." Tidak perlu. Cukup mengatakan, ini adalah pengakuan saya yang pertama. Kali berikut mengaku dosa akan mengatakan, "Pengakuan saya yang terakhir 3 bulan yang lalu, atau 5 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu." Penting periodisasi waktu, nanti saya akan jelaskan sebentar. Yang kedua, unsur dosa. Kalau unsur pertama unsur waktu, yang kedua unsur dosa. Dalam buku gereja, puji syukur, kita menemukan rumusan, "Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada gereja umat Allah yang kudus, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, khususnya bahwa saya telah
menyebutkan unsur-unsur dosa pribadi. Nah, itu unsur yang kedua, menyebutkan dosa-dosa. Dan harus disebutkan juga tentang dua dimensi itu, dosa kepada Allah dan kepada gereja. Nah, sekali lagi kembali ke apa yang saya sebutkan tadi. Ini unsur eklesiologis, paham eklesiologis gereja. Unsur yang ketiga, unsur penyesalan. Peniten atau orang yang mengaku dosa harus mengatakan bahwa saya sungguh menyesal atas dosa-dosa yang saya lakukan. Penyesalan itu tidak bisa hanya dalam tata batin, tapi harus eksplisit terkeluar, eksplisit diungkapkan dalam tata lahir. Dengan menyatakan, saya sungguh menyesal atas dosa-dosa yang saya lakukan. Tapi unsur sesal itu harus ada terbentuk pada waktu persiapan tadi ya. Ini bukan cuma sekedar kata-kata, tapi harus sesuatu yang ada di dalam diri. Unsur yang keempat adalah unsur permohonan. Nah, unsur permohonan, apa yang dimohonkan? Yang dimohonkan adalah dua hal. Yang pertama, memohon pengampunan atau memohon pelepasan, seringkali juga disebut absolusi. Dan yang kedua, memohon denda atau memohon silih. Ini yang seringkali disebut penitensi. Maka peniten akan mengatakan, untuk itu dengan hormat saya mohon pengampunan dan penitensi yang berguna bagi keselamatan jiwa saya. Nah, 4 unsur ini memang rumusan-rumusannya, rumusan pengakuan tidak perlu dihafal satu persatu persis dengan ketat, tetapi 4 unsur ini harus selalu tersampaikan dalam setiap kali pengakuan dosa. Harap ingat bahwa dalam pengakuan dosa kita mengungkapkan kesalahan-kesalahan pribadi, bukan melaporkan orang lain. Ada istri yang datang mengaku, Bapak, saya mengaku saya punya suami begini, saya punya suami begitu, saya punya... Ibu, pengakuan dosa itu bukan melapor tentang orang, tapi melapor tentang diri sendiri. Seringkali juga orang salah mengerti berkaitan dengan pengakuan, karena seringkali berpikir bahwa pengakuan, ada mau pengakuan, ya, sampai di dalam apa yang bilang, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saudara, ini pengakuan dosa, bukan pengakuan iman. Bukan kredo. Pengakuan dosa. Mengungkapkan kesalahan pribadi, kesalahan sendiri. Apa yang saudara buat. Gitu. Jadi 4 unsur ini penting untuk menjadi perhatian kita. Rumusan boleh macam-macam, tapi 4 unsur harus ada. Unsur waktu, unsur dosa, unsur penyesalan, dan unsur permohonan. Nah, mengapa menyebut unsur waktu itu penting? Mengapa menyebut unsur dosa itu penting? Bahkan gereja mengajarkan bahwa dalam pengakuan dosa itu harus disebutkan bukan cuma jenis dosa, tapi jumlah dan jenis. Dua hal ini berkaitan. Mengapa penting menyebutkan unsur waktu? 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Ini penting dalam kaitannya dengan nasihat imam dan penitensi. Orang yang mengaku dosa sebulan yang lalu dan orang yang mengaku dosa 10 tahun yang lalu, itu beda nasihatnya dan beda penitensinya juga. Maka unsur waktu dan unsur jumlah dan jenis dosa itu penting. Nah, tentang jumlah dan jenis dosa, orang harus menyebutkan jenis dosa dan jumlahnya. Contoh, misalnya, saya telah mencuri uang mama 3 kali. Maaf, pengakuan saya yang terakhir adalah 3 bulan yang lalu. Saya berdosa, saya telah mencuri uang mama 3 kali. Atau saya telah berdusta kepada atasan 5 kali.
Atau saya telah melakukan penggelapan barang 10 kali. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting dalam kaitannya dengan remedial. Remedial itu dalam bentuk nasihat, pengarahan, membuka wawasan, membangun kesadaran baru. Dan remedial itu berkaitan juga dengan penitensi. Berbeda pada orang yang dalam 1 bulan dia mengaku dosa melakukan pencurian 50 kali. Berbeda dengan orang yang dalam 1 tahun mengaku dosa melakukan pencurian 1 kali. Kalau hanya menyebut saya telah mencuri uang mama. Nah, nasihatnya seringkali akan mengambang. Remedialnya seringkali akan mengambang. Demikian juga dengan penitensi. Nah, contoh lain juga ketika orang mengakukan pengakuan dosa saya yang terakhir adalah 3 bulan yang lalu. Pengakuan dosa seperti itu ada beda dengan orang yang terlibat aborsi dalam 3 bulan, terlibat aborsi 10 kali dengan orang yang dalam 1 tahun terlibat aborsi 1 kali. Dalam jangka waktu yang pendek dengan dosa yang sedemikian berat. Nah, maka dalam fungsi remedial perlu untuk dibuat sedemikian rupa, dirumuskan sedemikian rupa supaya cocok dan mengena dengan keadaan peniten. Maka kurang tepatlah kalau mengakuan dosa lalu hanya menyebut jenis dosa, tapi harus juga dengan jumlah dosa. Nah, sahabat Komsos yang terkasih, itu contoh-contoh ya. Nah, sekarang seringkali kita mengaku, aduh, bagaimana kalau kita lupa? Seringkali orang bilang dalam pengakuan, saya menyesal atas dosa-dosa yang tadi saya sebutkan dan juga atas dosa-dosa yang sudah saya lupa. Pertanyaannya, apakah benar-benar sudah lupa, sungguh-sungguh tidak ingat lagi, atau pura-pura lupa karena malu? Pura-pura lupa karena enggan. Kalau memang benar-benar dengan upaya penyadaran diri dan pemeriksaan batin orang sudah lupa akan dosa yang telah dia lakukan, okelah mengatakan memang sudah lupa. Tapi hati-hati dengan yang masih ingat lalu bilang lupa. Tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah, ini penting untuk membangun kesadaran bahwa jangan kita membawa dosa, kita punya dosa 10 tapi keluar dari ruang pengakuan justru bukan kelegaan yang didapat, tetapi merasa ganjil, ganjal, atau ada sesuatu yang aneh. Dosa-dosa yang tersembunyi sesungguhnya lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang diungkapkan secara formal dan terbuka. Dalam salah satu bagian kitab suci, Yesus pernah mengatakan begini, dengan melihat wanita dan muncul keinginan untuk bersinah, dia telah bersinah. Nah, coba lihat ya, dosa tersembunyi yang ada pada level internum atau pada tata batin itu dikritik kuat oleh Yesus, bahkan belum melakukan dosa secara terbuka tapi telah berdosa. Nah, jadi ibarat orang sakit kalau pergi ke dokter. Coba bayangkan kalau orang malu untuk mengungkapkan penyakitnya, maka obat-obat dan saran-saran dokter tidak akan mendarat. Obat-obat tidak mempunyai daya menyembuhkan karena dosa yang tak terungkap itu. Oleh sebab itu, orang harus berani mengungkapkan dosa-dosanya, melepaskan rasa
malu. Secara psikologis memang ini juga sangat membantu, yaitu mengungkapkan secara eksplisit apa yang merupakan kesalahan, apa yang merupakan borok. Itu menjadi jalan yang sangat kuat untuk membantu orang dalam menyembuhkan keberdosaan, memulihkan relasi. Sama juga toh kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ada salah antar teman satu dengan yang lain, kita tidak bisa hanya diam-diam, tapi harus mengungkapkan, saya minta maaf, tadi saya menyakiti kamu. Saya minta maaf, kemarin saya telah berdusta sama kamu. Demikianlah para sahabat Komsos yang terkasih, kita semoga dengan ini kita dicerahkan untuk bagian-bagian tertentu dari sakramen tobat dan pendamaian ini. Semoga kita berani untuk memberikan diri kita untuk didamaikan dengan Allah. Mari jangan lupa untuk mengaku dosa dan beranilah untuk berjumpa dengan Tuhan yang Maha Rahim, Allah yang berbelas kasih lewat sakramen tobat. Karena sakramen tobat menjadi satu-satunya jalan yang biasa bagi kita untuk berdamai dengan Allah dan dipersatukan kembali dalam gereja. Tuhan memberkati saudara-saudari setiap hari.